Dia bukan pemain biasa. Gaya hidupnya dikecam, sikapnya dianggap masalah. Tapi di lapangan, dia adalah gladiator. Tak kenal lelah, tak kenal takut. Dicintai oleh fans, tapi di mata pelatih negaranya sendiri, dia hanyalah pilihan terakhir. Pernah bertarung di semifinal Liga Champions, menjinakkan tim-tim raksasa, mencetak gol-gol penting, tapi tak sekalipun menginjak rumput Piala Dunia. Kenapa pemain sekaliber ini selalu dipinggirkan? Kenapa ia tak pernah diberi tempat, meski bersinar seperti raja di klubnya sendiri? Ini bukan sekedar cerita tentang sepak bola. Ini adalah kisah tentang harga sebuah identitas, tentang perlawanan terhadap sistem yang ingin menjinakkannya, dan tentang seorang pria yang menolak tunduk, meski harus dibayar dengan segalanya. Inilah kisah Raja Nainggolan. Pada musim semi tahun 1988, Raja Nainggolan lahir di tengah keluarga besar di bagian selatan Antwerpen, kota kosmopolitan di Belgia. Hidupnya tidak dimulai dengan kemudahan. Sang ayah meninggalkan keluarga saat Raja masih bayi. Sejak saat itu, sang ibu, Lizzie, memikul beban membesarkan Raja dan keempat saudaranya seorang diri di lingkungan kelas pekerja di daerah Kiel. Lahir dari darah campuran Flemish dan Indonesia, Raja Nainggolan tumbuh di salah satu distrik paling beragam secara budaya di Belgia. Daerah yang dipenuhi dengan sejarah imigrasi dan jalanan yang dipenuhi anak-anak seperti dirinya, yang semua sedang mencari pelarian dan juga mimpi. Raja dan saudara kembarnya Riana menemukan pelarian itu dalam sepak bola. Di usia 5 tahun, mereka mulai bermain bersama klub lokal dan kemudian bergabung dengan Germinal Beerschot, sebuah tim dari Liga Pro Belgia yang dikenal sebagai tempat lahirnya para talenta muda. Meskipun klub ini kini telah bubar, mereka meninggalkan warisan dalam bentuk cerita-cerita tentang anak-anak istimewa seperti Raja Nainggolan. Selama lebih dari 5 tahun, Nainggolan mengasah bakatnya di tim muda. Di sanalah ia sadar sepak bola bukan hanya sekedar hobi. Ini adalah masa depannya. Ini adalah tiket keluar dari kemiskinan untuk keluarganya. Tekad dan kerja kerasnya menarik perhatian Alessandro Beltrami, seorang agen dari Italia yang kemudian membawanya ke tanah baru, ke klub Piacenza. Di sana, Raja tampil sebagai keajaiban baru di Belgia. Tahun 2006, saat usianya 18 tahun, dia dapat debut Serie B bersama tim utama Piacenza. Kualitasnya langsung terlihat. Ia menjadi pemain tak tergantikan. Sebagai gelandang box to box, Raja Nainggolan mampu mengontrol permainan dari kedua sisi lapangan. Ketangguhan fisik dan daya tahannya membuatnya bekerja tanpa henti demi membantu klub menghindari degradasi. Ia juga mendapat panggilan pertama ke tim nasional Belgia U21. Nainggolan bertahan di Piacenza hingga tahun 2010. Tak lama kemudian, ia mencicipi level yang lebih tinggi. Raja Nainggolan bergabung dengan Cagliari di Serie A sebagai pemain muda yang menjanjikan. Namun awalnya tak semudah yang dibayangkan. Di Cagliari, ia hanya bermain 7 menit dalam 3 pekan pertamanya. Ia berjuang keras untuk membuktikan diri, tetapi malah menerima 2 kartu kuning dalam satu pertandingan melawan Chievo Verona yang membuatnya langsung dikeluarkan dari lapangan. Nama Nainggolan langsung tercatat dalam daftar pemain bermasalah di mata pelatih saat itu, Massimiliano Allegri. Tapi takdir berubah ketika Allegri dipecat. Di bawah pelatih baru, Pierpaolo Pisoli, Nainggolan diberi kesempatan kedua, dan kali ini ia tidak menyia-nyiakannya. Dari pemain cadangan, ia naik menjadi pemain inti tak tergantikan. Gaya bermainnya yang tanpa kompromi, mentalitas pantang menyerah, dan keunggulan saat bertahan menjadikannya tulang punggung Cagliari. Ia bahkan mencetak 2 gol spektakuler dari luar kotak penalti yang membuat semua orang terkesima akan teknik tendangan jarak jauhnya. Perannya sebagai penjaga lini tengah, mendistribusikan bola dengan visi tajam, membuat klub tak ragu mempermanenkan kontraknya. Nomor punggung 4 kini jadi miliknya, dan ia mulai merasa seperti di rumah sendiri di Sardinia.
Pada usia 22 tahun, Raja Nainggolan telah menginjakan kakinya di kompetisi papan atas Eropa. Mimpinya sejak kecil perlahan menjadi kenyataan. Namun tahun 2010 juga meninggalkan luka yang sangat dalam. Di tengah semua pencapaiannya, Raja Nainggolan harus kehilangan sosok yang paling ia cintai, ibunya sendiri. Sang ibu meninggal dunia, dan Raja Nainggolan meski berusaha kuat, tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah terima kasih, karena dia membuat mimpi saya menjadi nyata. Ibu saya adalah alasan saya terus bertarung. Saya main bola bukan cuma untuk saya, tapi untuk dia juga. Sebagai bentuk penghormatan, Raja Nainggolan membuat tato sepasang sayap malaikat di punggungnya, lengkap dengan tanggal kelahiran dan wafat sang ibu. Ia tidak ingin kenangan itu pernah hilang. Raja Nainggolan mendapatkan julukan ninja. Ia telah menjadi simbol semangat tak tergoyahkan di Pulau Sardinia. Para fans Cagliari jatuh cinta pada gaya bermainnya yang agresif, penuh emosi, dan tidak pernah setengah-setengah. Apa yang menonjol dari penampilannya dengan seragam merah biru adalah keberanian dan komitmennya. Tak pernah lari dari tantangan, tak pernah menyerah walau dihantam kerasnya kehidupan. Gelandang Mohawk ini punya mentalitas yang tidak bisa diajarkan. Dia bukan tipe pemain biasa, ia seperti bulldog. Walau hanya setinggi 175 cm, tapi dia kuat, liar, dan berani dalam setiap duel, tanpa peduli keselamatan dirinya sendiri, apalagi lawannya. Ia melakukan segalanya untuk klub, dan dedikasinya kini membuat namanya mencuat sebagai incaran klub-klub besar Serie A. Mungkin sulit bagi seorang gelandang bertahan untuk bersinar di Italia, tetapi Raja Nainggolan adalah pengecualian. Ia terlibat dalam lebih banyak laga, memenangkan lebih banyak tackle, dan menginspirasi lebih banyak orang daripada kebanyakan pemain Serie A. Selama 3 tahun bersama Cagliari, Raja Nainggolan terus menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Hingga akhirnya pada bulan Januari 2014, permintaan untuk sang ninja mencapai titik tertingginya. Tawaran berdatangan dari berbagai klub besar, AC Milan, Southampton, hingga Juventus. Tapi semua itu ditolak oleh Raja Nainggolan. Ia punya kabar buruk bagi para peminatnya. Hatinya sudah berada di Roma. Tim yang saat itu diasuh oleh Rudi Garcia dan hanya menelan 1 kekalahan dari 18 pertandingan pertama mereka. AS Roma bukan unggulan dalam perebutan gelar, tapi justru itulah yang membuatnya tertarik. Ada sesuatu dalam perjuangan itu, sesuatu yang terasa lebih menggugah daripada jaminan bermain di Liga Champions bersama klub-klub papan atas. Raja Nainggolan melakukan debutnya bersama AS Roma dalam kemenangan telak 4-0 atas Genoa, di mana ia mencatatkan lebih dari 100 operan. Statistik yang langsung menunjukkan betapa cocoknya ia dengan sistem permainan Roma. Tak butuh waktu lama, ia mencetak gol pertamanya hanya beberapa pekan kemudian. Sebuah pertandingan yang terasa seperti kebangkitannya. Kemegahan Roma dan tekanan tinggi justru membakar semangatnya. Di salah satu momen krusial, ia mencetak satu-satunya gol kemenangan di Florence, memberikan Roma 3 poin penting untuk mengamankan tiket Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 4 tahun terakhir. Meski Juventus tetap tak terkejar dengan rekor 102 poin, kontribusi Raja Nainggolan tak bisa diabaikan. Namun di tengah penampilan gemilangnya, muncul keputusan yang mengejutkan. Pelatih Mark Wilmots mencoretnya dari skuad Belgia untuk Piala Dunia 2014 di Brazil. Bahkan bagi seorang sekuat Raja, itu adalah luka yang sulit diterima. Namun rasa tidak dihargai itu tidak bertahan lama. Di AS Roma, para Romanisti justru memujanya bak dewa. Mereka tahu ia adalah bagian yang hilang dari tim yang sedang dibangun. Bersama Miralem Pjanic, sang maestro umpan, dan Daniel De Rossi, sang wakil kapten yang tangguh, Raja Nainggolan membentuk berlian di lini tengah. Di ujung berlian itu berdiri sang kapten legendaris Francesco Totti, yang menjadi penghubung antara lini tengah dan lini serang. Raja Nainggolan terus menjadi jantung pertahanan, mematahkan serangan dengan tackle, tetapi ia juga mulai berkontribusi dalam penyerangan. Pelatihnya,
memberikan kebebasan untuk maju, membantu serangan balik, dan menyelinap ke kotak penalti. Ia mulai menemukan ruang dengan mudah, dan dalam 5 kesempatan berbeda, ia membuat jaring bergetar. Ia punya bakat mencetak gol, tapi masalahnya selalu sama, nafsu bermainnya kadang tak terkendali. Hal ini mulai berubah saat Luciano Spalletti datang pada Januari 2016. Sang pelatih mengubah posisi Raja Nainggolan dari gelandang bertahan menjadi gelandang serang. Setelah babak pertama musim itu tanpa gol, Raja Nainggolan meledak di paruh kedua. Ia penyuplai utama untuk Edin Dzeko dan Mohamed Salah. Di usia 24 tahun, Raja Nainggolan mencapai fase di mana ia tidak hanya bersemangat, tapi juga benar-benar berkembang dalam peran barunya sebagai penyerang bayangan. Gol demi gol datang, tapi seperti biasa, tak ada yang berjalan sempurna. Sifat temperamentalnya sering membuatnya terjebak dalam masalah. Ia mulai mendapatkan reputasi sebagai pemain bermasalah yang terlalu bergairah, dan akibatnya namanya hampir selalu masuk dalam buku wasit. Tapi bagi para Ultras Roma, sikap liar itu justru memperdalam rasa hormat mereka. Dan kali ini pelatih timnas Belgia tidak bisa lagi mengabaikannya. Ia bukan hanya mendapat tempat di skuad untuk Euro 2016 di Perancis, tapi juga langsung jadi starter di laga pembuka melawan Italia. Namun ekspektasi tinggi terhadap generasi emas Belgia itu berubah jadi kritik tajam setelah mereka kalah 0-2 dari Italia. Belgia bangkit dengan mengalahkan Irlandia dan berkat gol semata wayang Raja Nainggolan ke gawang Swedia, mereka lolos ke babak knockout. Di babak 16 besar, mereka menghancurkan Hungaria. Tapi semua itu hanya jadi pembuka dari drama sesungguhnya. Di perempat final melawan Wales, di atas kertas Belgia diunggulkan. Dan ketika Raja Nainggolan memecah kebutuhan di menit ke-13 dengan tembakan keras, semua orang mengira pertandingan itu sudah selesai. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Bukan bakat, tapi hati dan semangat Wallace yang akhirnya menyingkirkan Belgia dengan skor 3-1. Raja Nainggolan kecewa, tapi ia tidak larut dalam rasa kesedihan. Ia kembali ke Roma lebih lapar dari sebelumnya, siap berperang, ingin menghentikan dominasi Juventus. Kini Raja Nainggolan telah menjadi sosok yang sepenuhnya baru. Ia tidak lagi hanya berperan di lini tengah. Ia sekarang menempati zona di double pivot, tempat di mana visinya terhadap permainan jauh lebih tajam. Setelah awal musim yang lambat, Raja Nainggolan meledak. Tahun itu adalah musim paling produktif dalam karirnya. Pelatihnya bahkan menyebutnya sebagai Superman Roma. Ia tetap Raja Nainggolan yang sama, ulet, kuat, dan tangguh. Tapi kini ia tampil lebih ke depan di lapangan, mempersempit ruang gerak lawan dengan tekanan tinggi dan tackle yang tak kenal ampun. Kecerdikan Spalletti terlihat dari keputusannya menaruh pekerja keras seperti Raja Nainggolan lebih ke depan, dan itulah yang membuat Roma jadi sulit dikalahkan. Karena ketika lawan baru mulai membangun serangan, tiba-tiba sang ninja sudah datang menerkam. Pada titik ini, semua orang tahu Raja Nainggolan tak butuh berada dekat dengan gawang untuk mencetak gol. Ia punya kemampuan tendangan jarak jauh yang hebat. Ia memiliki bakat luar biasa dalam menemukan sudut-sudut gawang yang bahkan tidak bisa dijangkau oleh penjaga gawang terbaik sekalipun. Pada tahun 2017 di bulan Februari, ia mencetak 5 gol dalam 4 pertandingan berturut-turut, termasuk 2 gol luar biasa yang membungkam San Siro. Namun, mungkin gol yang paling bermakna secara pribadi adalah tembakan jarak jauhnya ke gawang Juventus. Sebuah kemenangan atas tim yang benar-benar ia benci. Itulah momen paling dekat Roma dalam menggulingkan dominasi Juventus. Walaupun di akhir musim Nyonya Tua tetap menjadi juara, dan Raja Nainggolan tahu ia telah memberikan segalanya. Namun segalanya berubah. Spalletti pergi ke Inter Milan, Francesco Totti, sang legenda pensiun, Mohamed Salah dijual, dan manajer baru Eusebio Di Francesco mengambil alih. Semua ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana AS Roma musim 2017-2018? Tapi nyatanya justru sebaliknya. Musim itu menjadi salah satu musim paling berkesan dalam sejarah AS Roma. Di Liga Champions menjadi panggung di mana Giallo Rossi harus membuktikan sesuatu.
Pada leg kedua perempat final melawan Barcelona, tim yang telah mempermalukan mereka 4-1 di Camp Nou, semua tampak selesai. Namun di Olimpico, dengan Nainggolan pulih dari cedera hamstring, AS Roma membuat sejarah. Gol tandang mereka di Catalonia ditambah dengan atmosfer Olimpico yang bergemuruh menjadi bahan bakar utama AS Roma. Dan hasilnya mereka berhasil comeback dengan luar biasa. Mereka menghancurkan Barcelona 3-0 dan berhak lolos ke semifinal. Roma bangkit dari reruntuhan dan melaju ke semifinal Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 34 tahun terakhir. Di sana mereka dihantui oleh mantan rekan setim mereka, Mohamed Salah, yang kini berseragam merah Liverpool. Nainggolan memberikan segalanya dan mencetak 2 gol di kandang dan menunjukkan semangat juang yang tidak pernah padam. AS Roma tersingkir dengan kepala tegak dengan agregat 7-6. Saat itu, Raja Nainggolan sedang berada di puncak performanya. Tidak ada yang bisa membantah bahwa ia sejajar dengan gelandang box to box kelas dunia. Bahkan antara 2015 hingga 2018, Nainggolan tercatat sebagai pemain dengan jumlah peluang tercipta dan tackle terbanyak dibanding pemain lain di Serie A atau Liga Champions. Maka wajar jika seluruh fans Belgia menantikan satu nama di daftar skuad Piala Dunia 2018, Raja Nainggolan, sang jantung Roma, sang gladiator. Tapi saat daftar itu keluar, namanya tidak ada. Lagi-lagi ia dikecewakan, dan kali ini datang dari orang yang bahkan tak pernah memberinya kesempatan, Roberto Martinez. Kita semua tahu dia punya peran penting di level klub, tapi saya rasa kami tidak bisa memberikannya di tim nasional, ujar Martinez. Keputusan yang disebut taktis, tapi terasa seperti penghinaan. Bagi Raja Nainggolan, ini bukan soal strategi, ini soal bagaimana ia diperlakukan. Saya seperti anak nakal di matanya. Ya, saya suka pesta, saya suka minum, tapi saya selalu tampil saat dipanggil. Itu alasan yang menyedihkan, ucap Raja Nainggolan. Dengan usia 30 tahun dengan nama yang sedang berkibar, ia akhirnya memilih mundur dari timnas Belgia. Saya tidak merasa dihormati oleh tim nasional. Tidak ada pemain yang tampil di semifinal Liga Champions dan tidak pantas masuk timnas. Lebih baik saya berhenti daripada dipermainkan. Dan begitulah akhir dari kisah Raja Nainggolan bersama timnas Belgia. Bukan karena dia tak cukup bagus, bukan karena dia tak cukup layak, tapi karena dia terlalu jadi dirinya sendiri untuk sebuah sistem yang menuntut semua orang agar seragam. Tahun 2018, AS Roma harus menyeimbangkan keuangan untuk mematuhi aturan finansial fair play. Mereka menjual pemain lebih dari 100 juta euro, termasuk Raja Nainggolan, si ninja mereka yang gajinya sudah terlalu membebani anggaran. Setelah 4 tahun, ia meninggalkan ibu kota untuk bersatu kembali dengan Spalletti di Inter Milan. Petualangan itu dibuka dengan gol voli indah di Bologna. Namun usia mulai mengejarnya dan cedera menghantamnya musim itu. Meski begitu, ia bangkit dan mengakhiri musim dengan penuh semangat, termasuk mencetak salah satu gol terbaiknya di Derby della Madonnina. Ketika Antonio Conte mengambil alih dari Spalletti di musim panas 2019, Nainggolan tak lagi jadi prioritas. Ia pun dipinjamkan ke Cagliari, klub yang dulu membesarkannya. Ironisnya, peminjamannya terjadi demi memberi ruang bagi Nicolo Barella, anak muda berbakat yang akan mengambil alih tongkat estafetnya. Di Sardinia, meski cedera masih membayangi, Raja Nainggolan mengenakan ban kapten dalam 18 kesempatan dan bahkan dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga pada bulan November. Ia menyalakan kembali semangatnya bersama klub tempat ia meninggalkan jejak setengah dekade sebelumnya. Gol terakhirnya di Serie A terjadi pada Maret 2021 untuk Cagliari, mengakhiri masa jabatannya selama 15 tahun di Italia. Ia sempat kembali ke kampung halaman bersama Royal Antwerp, namun perjalanan itu berakhir dengan rasa getir. Ia ditangkap karena mengemudi dengan SIM kadaluarsa dan kemudian dihukum karena merokok elektrik di bangku cadangan saat pertandingan. Klub Belgia itu sempat memberinya kontrak 5 bulan, namun tim itu terdegradasi dan kontraknya tidak diperpanjang. Sejak November, Raja Nainggolan
mulai lebih banyak mencari tahu soal warisan Indonesianya. Ia bergabung dengan Bayangkara FC di Liga 1. Ia tidak lama di Indonesia dan kembali ke Belgia untuk bergabung dengan klub Divisi 2 yang mungkin menjadi bab penutup dari karirnya. Raja Nainggolan adalah jenis pemain yang sulit ditemukan di era modern. Perokok berat, peminum, pecinta pesta. Ia bukan penganut filosofi disiplin absolut. Ia lebih memilih untuk menjalani hidup sepenuhnya, tapi tetap memberikan segalanya saat berada di lapangan. Di masa prime-nya, Nainggolan adalah kombinasi antara seniman dan pitbull. Ia nyaman di peran sebagai nomor 6, 8, bahkan 10. Ia adalah mimpi bagi manajer yang tahu cara memanfaatkannya. Dia tak pernah mencicipi gemerlap Piala Dunia, tak pernah berdiri di tengah panggung paling megah. Tapi Raja Nainggolan tak butuh sorotan, karena dia adalah sorotan bagi mereka yang tahu arti perjuangan. Di dunia yang penuh topeng dan politik, ia memilih jadi diri sendiri meski harus dibayar dengan mimpi terbesarnya. Dia bukan legenda karena trofi, tapi karena nyalinya. Karena setiap kali dia jatuh, dia bangkit dengan taring yang lebih tajam. Dan meski namanya tak tercatat dalam sejarah resmi di Piala Dunia, di hati para pecinta sepak bola sejati, Raja Nainggolan akan selalu dikenang sebagai sang pejuang tanpa mahkota yang tak pernah menyerah, bahkan ketika dunia menolaknya.